Shalom, apa kabar semuanya anak-anak? Pasti kita semua bersuka cita. Kita ketemu lagi dalam pelajaran agama kita hari ini dengan tema yang sama, masih tema Aku Ciptaan Tuhan. Tapi pada pertemuan kedua ini, subtema kita yang akan kita bahas, kita pelajarin adalah anggota tubuhku dan ciri-cirinya. Haleluya, puji nama Tuhan anak-anak. Dengan demikian maka hari ini kita akan mencapai satu indikator di mana anak-anak sekalian itu dapat memperkenalkan diri dan ciri-cirinya. Lalu kemudian nanti anak-anak dapat juga menunjukkan anggota-anggota tubuhnya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya mengajak semua anak-anak untuk kita sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Yaitu judul dari pujian kita hari ini yaitu Jalan Serta Yesus. Kita sama-sama akan bernyanyi memuji Tuhan, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Anak-anak lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu jikalau hari ini kami dapat belajar kembali. Sebelum kami belajar Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah proses belajar mengajar kami hari ini. Berkati kami semua sebagai murid-murid dan juga berkati guru kami yang mengajar kami di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak buka Alkitabnya, Kejadian 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, anak-anak, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia mulai diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa mulia? Ya. Saya ulang ya, ini ya nanti dihapus ya. Anak-anak sekalian, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Kenapa mulia? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia sungguh-sungguh makhluk yang sangat mulia diciptakan oleh Tuhan. Allah, kalau kita lihat tubuh kita, kalau kita lihat manusia, itu diciptakan Tuhan sangat sempurna. Anggota tubuh manusia itu bermacam-macam. Tetapi walaupun bermacam-macam, Tuhan menciptakan anggota tubuh manusia itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya.
Misalnya tangan berguna untuk apa? Untuk menulis, untuk makan, untuk mengangkat barang. Ya. Ini luar biasa sekali. Anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan mata oleh Tuhan. Gunanya mata apa? Untuk melihat. Karena ada mata, maka kita bisa dapat berjalan, kita bisa melihat keindahan alam. Jadi semua anggota tubuh kita dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan itu ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena itu kita gunakan seluruh anggota tubuh kita ini ya menurut fungsinya yang sudah ditentukan oleh Tuhan sejak manusia itu diciptakan. Manusia berbeda dengan makhluk lain. Anak-anak boleh perhatikan perbedaan kita dengan makhluk lain, yaitu kita manusia ini memiliki pikiran dan akal budi. Manusia juga dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau makhluk lain seperti binatang misalnya, binatang itu tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Kalau manusia, karena diberikan pikiran dan akal budi oleh Tuhan, maka manusia itu dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, manusia itu berapa jenis sih? Wah, iya kan? Manusia itu anak-anak diciptakan Tuhan itu ada 2 jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, pada pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwa manusia pertama diciptakan sekali oleh Tuhan, yaitu disebut namanya Adam. Lalu kemudian Tuhan menciptakan lagi seorang perempuan yang kita kenal namanya Hawa. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi di seluruh dunia ini anak-anak yang ada adalah jenis laki-laki, jenis kelamin perempuan. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi ada 2 jenis kelamin manusia yang Tuhan ciptakan di dunia. Nah, apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Perbedaannya kita bisa lihat dari ciri-ciri tubuh dan anggota tubuhnya. Pasti ada perbedaan. Kita bisa melihat kalau laki-laki, oh ciri-cirinya begini. Perempuan ciri-cirinya begini. Ya. Misalnya setiap orang memiliki perbedaan, misalnya tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut. Ya. Perbedaannya dengan laki-laki biasanya rambut laki-laki ya itu pada umumnya ya selalu digunting pendek ya. Kalau perempuan pada umumnya lebih banyak yang panjang. Misalnya bentuk gigi, bentuk hidung dan lain-lain ya. Itu perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam tubuh manusia atau perbedaan-perbedaan anggota-anggota tubuh manusia. Nah, apa saja sih perbedaan anggota tubuh ya yang dapat kita lihat langsung ya antara misalnya laki-laki dan perempuan. Kita lihat dulu, kalau kita lihat kepala, rambut setiap orang, mata, gigi pasti berbeda-beda bentuknya ya. Apalagi rambut, ada yang lurus, ada yang keriting ya. Itu sangat kelihatan sekali. Lalu misalnya telinga ya, ada telinganya mungkin agak besar, ada yang kecil, ada yang sedang ya. Tapi Tuhan itu ciptakan pasti semua baik adik-adik. Pasti disesuaikan ya. Hidungnya ada yang mancung sedikit ya kan. Dari sudut kalau kita lihat mulut mungkin, kalau kita lihat lehernya ya, pasti berbeda-beda adik-adik ya untuk tubuh. Kalau kita lihat dari luar misalnya perutnya, kakinya, jari tangan, telapak kaki, ya pasti semua berbeda-beda setiap orang. Nah, lalu bagaimana kita membedakan laki-laki dan perempuan? Yaitu dari jenis kelamin. Dari bentuk
tubuhnya juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu biasanya lebih berotot. Coba lihat tangannya lebih berotot. Kalau kita lihat misalnya teman kita atau ada saudara kita atau adik kita yang perempuan, pasti berbeda dengan kita, ya. Bentuk tubuhnya beberapa. Nah, tapi yang paling jelas perbedaannya antara laki-laki dan perempuan adalah dari kelaminnya itu berbeda. Baik, anak-anak semua, saya berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengerjakan kegiatan pembelajaran di bawah ini, yaitu ada gambar, lalu tuliskan apa itu, ya. Gambar itu apa? Misalnya nomor 1 itu adalah mata. Nah, anak-anak semua silakan teruskan sampai dengan nomor 10. Kami minta dukungannya untuk subscribe, like, share, bahkan memberikan komentar. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng sehingga setiap video yang kami akan share ke YouTube ini, ke channel kami ini, maka anak-anak atau orang tua maupun guru mendapatkan notifikasi. Nah, anak-anak semua, kalau kita lihat dari seluruh tadi pelajaran yang sudah dijelaskan, kita percaya dan mengimani bahwa kita ini ya, diciptakan oleh Allah, itu merupakan ciptaan yang paling mulia. Ya. Dan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan saja. 2 jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena anggota tubuh kita ini diciptakan dan memiliki fungsinya masing-masing. Jadi setiap anggota tubuh kita ini, anak-anak, itu ada fungsinya. Karena itu gunakanlah, ya. Dalam refleksi ini saya mau katakan kepada semua anak-anak yang sedang belajar agama pada pertemuan kedua ini, bahwa gunakanlah anggota tubuh kita sesuai dengan fungsinya sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Jangan salah menggunakan anggota tubuh. Ya, misalnya apa sih yang salah? Misalnya tangan itu untuk menulis, untuk mengerjakan PR, untuk makan. Kita gunakan tangan kita untuk mengambil barang orang lain. Itu sudah salah, tidak berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada saat ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur proses belajar kami telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bahkan kami dapat mengetahui bahwa Tuhan menciptakan manusia itu lengkap dengan anggota tubuhnya. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati guru kami, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Itu saja. Terima kasih kami sampaikan. Tuhan memberkati.